Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Radia, NIM 28. Di sini saya akan menjelaskan proposal desain saya terkait perancangan wisata rest area di jalur lintas selatan Malang dengan pendekatan ekowisata arsitektur dengan dosen pembimbing Dr. Yulia Eka Putri MT. Rest area yang saya rancang ini dilatar belakangi oleh yang pertama adanya jalur lintas selatan atau JLS di area pantai selatan Kabupaten Malang yang merupakan proyek Provinsi Jawa Timur. Nah, rest area ini sepanjang 677,49 km. Nah, setelah itu rest area ini dibangun karena untuk mempermudah jalur pantai selatan atau lintas selatan yang menghubungkan seluruh pantai selatan yang ada di Jawa Timur dari Banyuwangi sampai pada di Kabupaten Malang sendiri. Selanjutnya, yang kedua adanya program pemerintah tentang pembangunan rest area tersebut di JLS Kabupaten Malang, yaitu di dekat Pantai Wonogoro. Selanjutnya, lokasi ini berada di area pantai dan juga area alam seperti perbukitan dan juga hutan. Maka dari itu, di sini saya ingin merancang rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang dengan menggunakan pendekatan ekowisata. Karena diharapkan rest area ini selain sebagai tempat peristirahatan juga dapat memasarkan wisata kepada para wisatawan dan juga tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dapat dilihat ini adalah mind mapping yang sudah saya rancang, yaitu fakta terkait adanya rest area ini adalah selesainya JLS, terus kebutuhan pemerintah akan pembangunan jalur lintas selatan, adanya potensi alam sepanjang jalur lintas selatan, terus menunjang perekonomian, dan yang terakhir menunjang pariwisata Kabupaten Malang. Terus untuk isu dosen sendiri ada transportasi, pariwisata, dan juga lingkungan. Sehingga menghasilkan perancangan rest area dengan pendekatan ekowisata dengan nilai keislaman menyediakan tempat istirahat untuk melepas penat, selanjutnya menata masa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, untuk tujuan dan kriteria desain, tujuannya adalah menghasilkan rancangan rest area di jalur lintas selatan Kabupaten Malang dengan pendekatan ekowisata dengan nilai keislaman, kebutuhan tempat beristirahat bagi yang sedang melakukan perjalanan jauh agar tidak menyiksa dirinya. Kemudian untuk kriteria desain sendiri, yang pertama ada kriteria objek, yaitu di sini menggunakan tipe rest area tipe A, kemudian adanya penataan masa bangunan dengan sesuai standar dan juga sirkulasi, kemudian terdapat wisata berupa resort yang sebagai penginapan. Untuk kriteria pendekatan sendiri adalah rancangan dapat menggambarkan alam dan budaya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang ketiga, rancangan harus mengutamakan kepedulian terhadap pelestarian alam. Kemudian ada kriteria nilai keislaman, yaitu memenuhi kebutuhan pengunjung dalam beristirahat. Yang kedua, mengutamakan alam dibandingkan pemanfaatan bangunan. Nah, setelah itu ada ruang lingkup desain. Ruang lingkup desain di sini ada dibagi dua, yaitu aktivitas dan juga pengguna. Untuk aktivitasnya sendiri sebagai tempat beristirahat, untuk kedua memenuhi kebutuhan perjalanan, yang ketiga adalah kegiatan ekonomi. Kemudian untuk penggunanya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan juga berkelompok. Untuk berkelompok bisa berupa rombongan dan juga keluarga. Kemudian kita memasuki bab 2, yaitu tentang data. Yang pertama adalah referensi objek. Di sini dijelaskan apa itu rest area, yaitu tempat beristirahat sejenak untuk melepaskan kelelahan, kejenuhan, ataupun hanya sekedar untuk ke toilet atau mengisi bahan bakar kendaraan. Nah, di sini ada tipe rest area, tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Dan untuk rest area yang sesuai dengan kebutuhan pada jalur lintas selatan, yaitu rest area tipe A, dengan rest area paling lengkap yang terdiri dari ATM, toilet, SPBU, klinik kesehatan, bengkel, minimarket, musola, kios, tempat parkir, ruang terbuka hijau, dan juga restoran. Di sini ada standar-standar untuk area parkir. Ada parkir paralel, parkir sudut 30, parkir sudut 45, parkir sudut 60, dan juga parkir sudut 90. Kemudian ada standar toilet, standar restoran, ada standar masjid, minimarket, dan juga ada standar resort. Karena
Di sini rest area ini akan ditunjang dengan wisata resort yang terhubung langsung dengan pantai. Kemudian ada referensi pendekatan. Pada pendekatan ekowisata ini ada 3 prinsip, yaitu prinsip konservasi, prinsip partisipasi masyarakat, dan prinsip ekonomi. Selain itu, untuk bangunan yang menggunakan pendekatan ekowisata memiliki 3 karakter, yaitu natural based, ecological sustainable, dan juga environmentally educative. Selanjutnya ada referensi nilai keislaman. Di sini bahwa fitrah manusia adalah melakukan perjalanan jauh, di mana perjalanan jauh ini manusia membutuhkan istirahat, yang dimana istirahat ini bertujuan untuk keselamatan, jadi agar perjalanan lebih berkah. Nah, di sini saya mengambil studi preseden yang pertama pada rest area Utama Raya yang berada di Situbondo. Mengapa saya mengambil studi preseden rest area ini? Karena karakteristiknya hampir sama dengan rest area yang saya rancang, yaitu rest area yang berada di kawasan pantai dan merupakan rest area ekowisata. Di sini terlihat bahwa rest area ini berada di tepian pantai. Yang pertama ada gambaran rest area ini juga menggunakan rest area tipe A, dan juga terdapat penginapan sebuah villa dan juga resort di rest area tersebut. Kemudian ini adalah analisisnya untuk pembagian zonasi rest area pada rest area Utama Raya, yaitu ada restroom, cafe, musola, parkir, SPBU, bengkel, villa dan hotel, taman, minimarket, dan juga toilet umum. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada rest area pendopo. Saya mengambil rest area ini karena konsep budaya yang digunakan, yang juga sebagai konsep budaya yang akan saya terapkan pada rest area di Jalur Lintas Selatan yang akan saya rancang. Di sini menggambarkan budaya Jawa, digambarkan dengan penggunaan materialnya dan juga penggunaan atap bangunannya. Selain itu, rest area ini juga rest area ekologi atau ramah lingkungan, karena kebanyakan materialnya menggunakan material-material yang sustainable. Selain itu, juga menggunakan sistem struktur bangunan panggung, di mana bangunan panggung ini sangat bagus untuk perancangan di area pantai, karena dapat mencegah terjadinya banjir dan juga longsor. Di sini adalah analisis penataan zonasi dan juga sirkulasi pada rest area pendopo. Untuk selanjutnya ada data kawasan. Di sini adalah letak tapak saya berada di Kabupaten Malang, di mana Kabupaten Malang itu berbatasan dengan Mojokerto di sebelah utara, Blitar di sebelah timur, Laut Selatan di sebelah selatan, dan juga Probolinggo di sebelah barat. Setelah itu, jalur lintas selatan sendiri terdiri dari adanya jalur lintas selatan, perbukitan, pantai, dan juga hutan. Nah, di sini untuk letak atau sarana dan prasarana terdekat dari lokasi tapak. Yang pertama ada stasiun, itu terletak di Kecamatan Kepanjen. Rumah sakit terdekat itu ada di Kecamatan Gondang Legi. Sedangkan terminal terdekat itu ada di Kecamatan Gondang Legi. Terus pasar terdekat itu ada di Kecamatan Bantur di daerah Wonokromo. Selanjutnya ada lokasi tapak saya itu berada di Kecamatan Bantur yang dekat dengan Pantai Wonogoro. Kemudian ada data tapak. Di sini letak tapak saya berada di Kecamatan Wonogoro, Tumpak Rejo, Gedangan, Kabupaten Malang. Dengan luas ada pembagian dua tapak, yaitu di seberang 2 jalur lintas selatan. Yang pertama adalah 6,6 hektar dan 4,1 hektar untuk area resort dan wisata alam. Kemudian di sini adalah gambaran sirkulasi. Sirkulasi di sini adalah masuk JLS. Yang nomor 1 adalah masuk JLS dari arah Kepanjen dan juga Gondang Legi. Untuk nomor 2 ini dari arah Bantur. Untuk nomor 3 ini dari arah Turen. Kemudian juga arah angin dominan dari arah tenggara menuju selatan. Kecepatan angin maksimum 2,2 knots atau 41 km per jam.
Sedangkan karena ini lokasinya dekat pantai, maka kecepatannya bisa sebesar 26 knots atau 48 km per jam. Kemudian untuk kebisingan paling besar, yaitu di sini karena ada permukiman warga, dan di sini itu dari kebisingan kendaraan. Kemudian curah hujan pada ini di sini ada area aliran air hujan dan juga ada yang mengarah ke pantai. Kemudian ini untuk kondisi sunbed pada area tapak. Selanjutnya, pola pikir dan ide dasar desain. Dimulai dari pencarian judul, karena saya ingin merancang berdasarkan program pemerintah. Jadi saya mencari program pemerintah yang sedang dijalankan beberapa tahun ke depan, yaitu saya menemukan rest area tersebut, kemudian konsultasi dengan dosen pengampu, dan mendapatkan judul perancangan rest area. Kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, menyebutkan fakta dan isu, kemudian disetujui mendapatkan judul perancangan rest area dengan pendekatan ekowisata. Selanjutnya mencari kriteria desain terkait kriteria objek, pendekatan dan juga nilai keislaman. Setelah itu lanjut pada pengerjaan pemberian batas ruang lingkup. Kemudian melakukan bimbingan lagi dan revisi atas saran-saran dari dosen pembimbing. Kemudian membaca beberapa artikel untuk melanjutkan bab 2, yaitu terkait referensi objek, pendekatan, dan juga referensi nilai keislaman. Kemudian mencari preseden sesuai dengan kebutuhan, yaitu preseden objek dan juga preseden pendekatan. Kemudian menganalisis data kawasan dan juga data tapak, kemudian menyusun ide skema proses desain dan juga ide dasar desain. Setelah itu melakukan analisis perancangan yang akan dilanjutkan pada bab 4 nanti, yaitu konsep dasar, konsep tapak, konsep ruang, konsep bentuk, konsep fasad, konsep struktur, dan konsep utilitas. Selanjutnya menentukan ide dasar desain. Di sini ide dasar diambil dari fakta, kemudian isu desain, dan dihasilkan tagline yaitu rest area in beauty nature, karena rest area ini berada di kawasan alam, khususnya di wisata alam yaitu pantai. Jadi ingin membangun rest area di alam yang indah dengan beberapa kriteria yaitu helping place, natural based, ecologically sustainable, dan environmentally educative. Nah, penerapannya bisa pada sketsa, yaitu pada penataan zonasi, di mana diberi ruang terbuka yang cukup banyak untuk lebih memasukkan ruang terbuka ini agar sirkulasi udara, pencahayaan bisa lebih maksimal masuk ke dalam bangunan. Kemudian ini ada contoh desain indoornya, dan ini ada contoh desain outdoornya di mana view-nya itu langsung pada pantai. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.